Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 di triwulan yang kedua di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul Meterai Allah dan Tanda Binatang, bagian pertama. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Meterai Allah dan Tanda Binatang, bagian pertama. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, Sabat telah menyatakan bahwa Allah itu layak disembah sebagai pencipta alam semesta. Tanda binatang juga berputar di sekitar penyembahan. Iblis telah memperkenalkan Sabat palsu, hari pertama dari pekan, sebagai lambang dari kekuasaannya. Konflik akhir antara Kristus dan iblis berfokus pada siapa yang layak memerintah alam semesta. Karena Yesus adalah pemberi kehidupan, dia layak untuk disembah. Untuk alasan ini, iblis menyerang Sabat, lambang otoritas kreatif Allah. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita pelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Ketekunan yang Teguh. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai dengan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saudara, merespon pekabaran malaikat ketiga, Wahyu 14 ayat 12 menerangkan tentang umat akhir zaman yang tidak tertipu oleh ajaran Babel karena mereka memiliki dua karakter, yaitu yang pertama, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah. Ketekunan yang dimaksud adalah ketekunan yang teguh. Tuhan akan memiliki umat akhir zaman yang setia kepadanya dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan yang sengit. Melalui kasih karunia-Nya, mereka berdiri dengan ketekunan yang teguh, menjalani hidup yang berpusat pada Tuhan, dipenuhi kasih karunia dan taat. Yang kedua, memiliki iman Yesus. Dengan hidup oleh iman, sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, Kolose 1 ayat 29, kita menerima kasih karunia-Nya dan hidup kita diubahkan. Para pengikut juru selamat yang berkomitmen tidak hanya memiliki iman dalam Yesus, mereka akan memiliki iman dari Yesus. Kualitas iman akhir zaman Yesus akan menjadi milik mereka dan mereka akan tetap setia bahkan sampai mati seperti yang Yesus lakukan. Konflik terakhir atas kesetiaan kepada Kristus atau kesetiaan kepada kuasa binatang ini berkisar seputar penyembahan. Dan inti dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat ini adalah hari Sabat. Selama berabad-abad, Sabat
telah menjadi tanda khusus dari kesetiaan kepada Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, seberapa setiakah kita kepada Allah dalam memelihara kekudusan hari Sabat? Di pelajaran hari Senin dengan judul Perjuangan Alam Semesta. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Melalui kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada Bapa, bahkan di saat-saat yang baik, Yesus telah dipersiapkan untuk saat-saat yang terburuk, bahkan salib. Juru selamat mempercayai bahkan ketika di sekelilingnya keadaan menuntutnya untuk ragu. Bahkan ketika tampaknya Allah telah meninggalkan dia, Yesus tidak menyerah. Inilah iman Yesus. Ellen G. White dalam tulisannya Christ Triumphant halaman 277 mengatakan, di tengah kegelapan yang mengerikan, yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah memeras ampas terakhir dalam cawan malapetaka manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, dia mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang sampai sekarang diberikan kepadanya. Oleh iman, Kristus menjadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga setan dan semua cobaan di bumi tidak dapat menggoyahkannya. Apa artinya iman Yesus ini dan mengapa itu begitu penting bagi kita? Yang pertama, ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika hanya ada sedikit untuk berpegangan. Yang kedua, iman Yesus ini sendiri merupakan anugerah yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati krisis yang ada di depan kita. Yang ketiga, ini adalah iman Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang memungkinkan kita untuk menyembah Kristus sebagai yang tertinggi dan bertahan dengan tabah ketika tanda binatang dalam kitab Wahyu itu dipaksakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Umat Allah harus belajar untuk hidup dengan iman hari demi hari mulai sekarang. Di saat senang, di saat buruk, saat Allah terasa dekat, saat Allah tampak jauh, tidak masalah. Inilah iman yang sejati. Orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11, Habakuk 2 ayat 4. Waktu untuk persiapan adalah sekarang. Setiap pencobaan sekarang, jika bertahan dalam iman, dapat menghasilkan buah yang berharga dalam hidup kita. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Menuai apa yang kita tabur. Apakah petunjuk yang diberikan kepada kita yang hidup di zaman akhir ini dari nubuatan tanda binatang di Wahyu pasal 13? Yang pertama, nubuatan ini memberitahu kita tentang yang terburuk, puncak tertinggi dari perang iblis melawan Allah. Ini adalah nubuat tentang intoleransi agama, boikot ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan kematian. Nubuatan itu mengatakan penganiayaan akan dimulai dengan sanksi ekonomi. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual, kecuali mereka memiliki tanda. Ketika ini terjadi, mayoritas besar akan menyerah. Siapapun yang menolak pada akhirnya akan ditempatkan di bawah keputusan kematian. Yang kedua, nubuatan ini menceritakan tentang waktu di masa depan ketika setan akan bekerja melalui kekuatan religio-politik duniawi yang disebut binatang dan menggunakan paksaan. Yang ketiga,
Nubuatan ini juga berbicara tentang mata rantai terakhir dalam rantai kefasikan. Seperti penganiayaan di masa lalu, itu dirancang untuk memaksa setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan seperangkat kepercayaan tertentu dan sistem ibadah yang disetujui. Sejak Kain membunuh Habil, karena Habil menyembah Allah dengan cara yang benar sesuai petunjuk Tuhan, sementara Kain menurut caranya sendiri, aniaya ini akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Bahkan Yesus memperingatkan dalam Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Wow, luar biasa saudara. Strategi pertama yang dipakai oleh setan untuk menarik perhatian dunia adalah penipuan. Dunia mabuk oleh anggur hawa nafsu percabulannya. Ajaran yang tentu saja tidak alkitabiah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa janji Tuhan kepada umatnya yang setia? Yang pertama, Tuhan akan menopang umatnya yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang kedua, kasih Tuhan bagi kita masing-masing akan menguatkan kita dan memelihara kita selama masa-masa sulit yang akan datang. Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Saudara, setiap orang bebas menggunakan kuasa memilihnya untuk menentukan kepada siapa kesetiaannya diberikan. Namun prinsip yang harus kita pahami adalah konsekuensi atas pilihan kita masing-masing adalah sangat nyata. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 9. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Mereka yang mengikuti anak domba. Dalam Wahyu pasal 13, kita mendapat penjelasan bahwa binatang pertama yang keluar dari laut yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia dengan anggur percabulannya, ia menerima kuasa, tahta, dan otoritas yang besar dari naga. Wahyu 12 ayat 9 menerangkan naga itu adalah iblis. Dia bekerja melalui kekuatan duniawi. Naga ini berusaha untuk menghancurkan anak laki-laki segera setelah dia lahir. Anak laki-laki ini kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai dengan 5. Ini tentu saja mengacu kepada Kristus. Karena ingin menghancurkan Kristus, iblis bekerja melalui Herodes dan kekaisaran Roma. Pada akhir kehidupan Yesus, seorang gubernur Romawi, Pilatus, menghukum mati Kristus. Seorang algojo Romawi dengan kejam memakukan dia di kayu salib. Seorang tentara Romawi menikam dia dengan tombak dan tentara Romawi menjaga makamnya. Menurut Wahyu 13 ayat 2, naga iblis yang bekerja melalui Roma kafir akan memberikan tahta pemerintahannya kepada kekuasaan binatang yang muncul ini. Sejarawan A.C. Flick menjelaskan dalam bukunya The Rise of the Medieval Church 1900 halaman 150 mengatakan, dari reruntuhan politik Roma muncul kekaisaran moral yang agung dalam bentuk raksasa, gereja Roma. Kepadanya lah naga itu memberikan kuasa, tahta, dan otoritasnya. Di akhir zaman, ketika binatang itu memperoleh penuh kuasanya, maka mereka yang setia kepada Tuhan akan mengalami masa kesukaran besar, lebih daripada yang pernah dialami di abad ke-8. Tahun 538 sampai dengan 1798 Masehi. Sementara seluruh dunia mengikuti binatang itu, Tuhan memiliki umat yang setia, yang tetap mengikuti akan anak domba. Wahyu 14 ayat 4, firman Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Pertanyaannya bagi kita adalah, di manakah posisi kita sekarang? Di pihak Yesus atau lawan Yesus? Tidak ada posisi netral, saudara. Pelajaran hari Kamis dengan judul Yesus satu-satunya perantara kita. Wahyu pasal 13 ayat 4 sampai dengan 5. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Apa arti menghujat? Yang pertama, dalam perjanjian baru, penghujatan adalah merasa diri memiliki hak istimewa dan hak prerogatif Allah. Yang kedua, dalam Lukas 5 ayat 18 sampai dengan 26, Yesus dituduh menghujat Allah karena mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Karena hanya Allah yang memiliki kuasa dan hak prerogatif untuk mengampuni dosa. Yang ketiga, penghujatan juga didefinisikan sebagai klaim seseorang sebagai Tuhan atau berdiri di tempat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 2 ayat 5 mengajarkan bahwa ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Namun, Gereja Roma mengajarkan bahwa imam adalah perantara antara Allah dan manusia berdosa. Tetapi sesungguhnya para imam itu sendiri tidak dapat menjadi perantara kita karena ia juga manusia berdosa yang membutuhkan seorang perantara. Nah, berikut ini ada dua pernyataan dari sumber resmi Gereja Roma. Yang pertama, Paus sangat bermartabat dan sangat diagungkan sehingga dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah di bumi. Lucius Ferraris, Papa, artikel kedua dalam bukunya Prompta Bibliotheca tahun 1763, jilid ke-6, halaman 25 sampai dengan 29. Yang kedua, Paus Leo XIII mengatakan, kami, para paus, memegang di bumi ini posisi Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana tertulis di dalam The Great Encyclical Letter of Pope Leo XIII, New York, Benziger, 1903, halaman 193. Klaim seperti ini berbicara tentang penghujatan. Sebab manusia berdosa telah menempatkan diri di posisi Allah. Sebaliknya, Yesus tidak dapat dituduh menghujat karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yohanes 10 ayat 33 sampai dengan 38. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, inti dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat adalah hari Sabat. Yang kedua, umat Allah harus belajar untuk hidup dengan iman hari demi hari mulai sekarang. Yang ketiga, setiap orang bebas menggunakan kuasa memilihnya untuk menentukan kepada siapa kesetiaannya diberikan. Yang keempat, di akhir zaman, mereka yang setia kepada Tuhan akan mengalami masa kesukaran besar lebih daripada yang pernah dialami di abad ke-8. Dan yang kelima, Yesus tidak dapat dituduh menghujat karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya berikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon agar kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami pelajari ini, kami boleh mengerti
kami boleh pahami. Dan kami akan menetapkan hati kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Lindungi kami, jaga kami, berkati kami, terlebih agar iman kami tetap menyala, bergantung sepenuhnya kepada Engkau Sang Pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita.